Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Orang Sul Berbicara. Balik lagi nih bareng saya Aira Agatha, tuan rumah di Orang Sul Berbicara. Ya, kali ini kita kedatangan tamu seorang investor jauh-jauh dari daerah sebelah, mau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat. Kalau begitu langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Arman Supriyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kayaknya tadi Bapak mau menyapa warga Sulawesi Barat. Silahkan Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Supriyadi. Saya adalah putra daerah Sulawesi Barat, asal dari Ulu Manda, dan secara kebetulan saya berdomisili di wilayah Kalimantan Timur. Dan saya ingin kembali ke daerah untuk menanamkan investasi dalam rangka membuka lapangan kerja untuk mendorong perekonomian daerah demi kemajuan dan kemakmuran daerah untuk. Iya, Bapak Arman Supriyadi dengan motivasi kembali ke daerah asalnya untuk mengembangkan sumber daya manusia di Sulawesi Barat ini dengan cara membuka lapangan kerja. Betul, Benar, seperti benar, itu? benar. Betul. Bapak Arman Supriyadi ini adalah Direktur PT Tambang Batuan Andesti, Andesit, 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 yang ya. sekaligus Sekjen di Asosiasi Pertambangan MBLB Sipakamalabi, Sulawesi Barat. Sipakalabi, Sipakalabi. Sulawesi Barat. Iya. Bapak sebagai pengusaha, Alhamdulillah. iya. Boleh tahu dong Pak, apa itu, bergerak apakah itu perusahaan Bapak di tambang batuan Andesti ini, Andesit ini? Kalau di Sulawesi Barat, rencana akan menggali potensi yaitu melalui galian C untuk tambang batu. Iya. Ya, batu. Jadi kalau di sini dikatakan batu ciping. Kalau di sebelah dia batu split. Itu yang saat ini kita bergerak di lokasi di Dusun Mepaan, Desa Debani, Kecamatan Tamparan Barat. Iya. Begitu. Dan kita akan coba untuk melakukan mengkaji potensi-potensi yang sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu kita rencana membuka lapangan kerja untuk bisa memberikan lapangan kerja agar masyarakat-masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ini tidak harus di luar daerah Iya, betul lah. meninggalkan anak istrinya. Iya. Kan kasihan kalau itu, sementara juga potensi-potensi di daerah kita ini cukup besar. Iya. Oleh karena itu kami datang di sini untuk menggali potensi daerah, karena sekarang ada di Sulawesi Barat itu hampir 142 pengusaha tambang. Iya. Walaupun ada beberapa hanya jalan, yang lainnya belum. Yang dinyatakan sudah ada izinnya Pak. Yang ada izinnya itu hampir kurang lebih 100-an. Mm-mm. Yang ada OP itu saya lihat baru 90 lah. Itu yang Termasuk perusahaan Bapak yang termasuk sudah mulai perusahaan beroperasi. operasi. Betul. Tapi sebelum kita jauh ini Pak, saya mau sampaikan ke warga Sulawesi Barat kalau tema kali ini adalah menggali potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat. Karena kita tahu sumber daya alam di Sulawesi Barat itu sangatlah banyak. Jadi mungkin kita tidak usah ragu untuk mencari sumber daya alam di luar sana karena di daerah kita ini banyak sekali potensinya. Baik, kalau begitu Pak Arman ya, saya panggil Pak Arman, Arman. ya. Baik. Saya mau tanya dulu deh, Asosiasi Pertambangan MBLB Sipakalabi ini yang ada di Sulawesi Barat sudah berapa lama, Pak? Kalau asosiasinya ini kami baru rencanakan dimulai pada bulan April 2025. 2025, Ya, berarti baru sekali. Baru sekali. Iya. Setelah selanjutnya kami akan berkumpul dengan teman-teman asosiasi, dan secara kebetulan juga kita diarahkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas SDM. Iya. Diminta kepala Dinas SDM untuk coba semua pengusaha tambang diberikan bantuan untuk berkumpul agar teman-teman itu bisa Untuk menyatu melalui asosiasi. Betul. Itu sebenarnya. Dan tujuan-tujuan pemerintah itu demi kebaikan bersama. Jadi pelantikannya itu baru kurang lebih 3 bulan ya kalau nggak salah. April, Mei, Juni. Iya.
Pelantikannya baru dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 23 Juni. 23 Juni Bulan 2000, lalu ya, berarti. 2025. Oh, siap Pak. Ketuanya kebetulan siapa Pak? Pak John Sabarudin Sam. Oh, putra daerah juga atau investor dari luar? Beliau ya bisa dikatakan putra daerah, walaupun beliau ada di Makassar ya, tapi beliau kan sudah domisilinya di Mamuju. Iya, luar biasa. Berarti ini adalah salah satu arahan dari Bapak Gubernur untuk membuat asosiasi yang dimana semua pengusaha tambang itu bisa bergabung di situ, Pak ya. Kira-kira kita berbicara soal dampak ekonomi yang ada di Sulawesi Barat ini ketika Bapak telah memutuskan untuk menjadi pengusaha di sini untuk menggali sumber daya alam di Sulawesi Barat. Bagaimana dampak ekonomi ke depannya kepada masyarakat, Pak? Kalau saya melihat, kalau sebenarnya kita adalah tujuan kita akan membuka potensi yang ada di Sulawesi Barat, karena potensi Sulawesi Barat ini kan sangat besar. Iya. Karena semua di sini ya galian C ya, batu, pasir, tanah jarang, batu bara, emas. Bahkan di sini saya katakan ada uranium pun ada. Iya. Ya. Itu yang sebenarnya tujuan kita para pelaku usaha untuk bekerjasama dengan pemerintah, bagaimana potensi alam itu yang kita bisa bangun bersama biar untuk bisa menunjang perekonomian daerah. Kan begitu sebenarnya. Bagaimanakah masyarakat untuk bisa maju? Ya tentu harus investasi dibangun. Iya betul. Dengan cara ya sayangi juga alammu. Iya betul. Karena manusia dan alam adalah mitra. Iya betul. Adalah mitra hidup. Tapi bagaimana dengan tanggapan masyarakat yang kalau adanya tambang ini merusak lingkungan, Pak? Bagaimana Bapak selaku pengusaha menanggapi itu? Kalau dikatakan merusak lingkungan, tentu. Iya. Tentu itu merusak lingkungan. Karena jangankan merusak, kita juga jadi petani, menanam pohon, menebang pohon untuk menanamkan padi atau sayur kan juga adalah merupakan suatu merusak. Iya. Tetapi itu kan sudah digaji bagian yang sudah ada instansi-instansi yang lain untuk melakukan kajian. Bagaimana cara pengamanannya setelah alam itu kita garap, tapi harus kita upayakan untuk diperbaiki kembali. Adalah melakukan setelah selesai untuk melaksanakan penggarap potensi, ya harus kita reklamasi dan harus kita lindungi lagi pada penanaman. Itu cara menempatkan. Bagaimana Bapak menjamin sebagai pengusaha ya, menjamin bahwa kami jamin kok alam yang kami kelola ini ataupun SDA yang kami kelola ini tidak berdampak besar kepada masyarakat buruk ya gitu. Contohnya ya, Bapak menggali suatu potensi alam yang ada di Sulawesi Barat ini. Tapi masyarakat tidak mau kalau sebagian besar dari daerahnya itu diambil alih juga. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Sebenarnya itu adalah benar, tetapi itulah fungsi dan tugas kita sebagai pengusaha itu, sebelum mereka pahami, sebelum mereka tahu, ya kita tidak boleh menggarap. Iya. Kita harus duduk bersama dulu, diadakan sosialisasi, bekerjasama dengan pemerintah setempat, mulai dari masyarakat, tokoh adat, iya, betul. Ya, tokoh pemuda, tokoh agama, iya, kepala dusun, RT, kepala desa, camat. iya. Hasil itu baru kita bisa gerak. Karena kalau kita bergerak itu tanpa mereka tahu, di situ kadang ribut. Karena disitulah saling pemahaman itu. Iya. Berarti di situ Bapak menyampaikan bagaimana SOP dari perusahaan tersebut. Oh iya. Pada saat kita sosialisasi. Iya. Tapi ada nggak tantangan di luar sana Pak, Tentu. khususnya wilayah Sulawesi Barat ini? Bapak sosialisasi di masyarakat, ada tidak? Pasti ada pro kontra. Bisa diceritakan? Oh iya, pasti ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tetapi kadang ada yang tidak mau. Tapi kalau ketika kita memberikan pemahaman, berikan pemahaman, ya pasti kadang juga mereka memahami. Kadang mereka memahami, tapi ada pro kontra juga di tengah mereka, Pak ya. Tapi bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Karena di luar sana kita bisa melihat kemarin itu ribut masyarakat, ada sebagian besar yang tidak menerima adanya tambang.
Karena kemungkinan kurang sosialisasinya saja itu, kan begitu. Iya. Kemungkinan saya tidak paham bahwa antara pelaku usaha dengan pemerintah dan masyarakat kemungkinan kurang sosialisasinya, belum memahami, saya nggak seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi lebih lebih mendekat kepada masyarakat aja, Masyarakat Pak ya. ya, Coba ambil hatinya masyarakat Sulawesi Barat. Saya yakin masyarakat Sulawesi Barat di sana, di luar sana welcome gitu kepada investor yang akan masuk. Apalagi Bapak selaku putra daerah ya ya. betul. Putra daerah yang mau mengembangkan sumber daya alam di Sulawesi Barat. Iya, Pak. Ya. Uh, Mohon maaf Pak, boleh mic-nya dideketin lagi? Nah, biar aku lebih denger nih suaranya Bapak ya, nih. oke, baik ya. Iya, iya. Bapak agak maju dikit, terus mic-nya deketin. Oke, ya, ya, Nah, makasih. oke, Ya. mantap. Itu kan lebih jelas audionya kan, Pak. Ya. Saya bisa denger nih suaranya Bapak di sini. Oke, makasih ya. Baik, Pak. Bapak melihat potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat ini kan benar-benar besar, Pak ya. Kedepannya Bapak mau menggali apa lagi nih selain batu ya? Kan di sini saya sampaikan tadi bahwa di sini selain batu, selain pasir, batu rare juga ada, terus tanah jarang juga ada, silikon juga ada, Iya. potensi lain tambang emas juga ada. Nah itu yang kita rencana untuk kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terus juga kita menggali potensi bekerja sama dengan pemerintah, terutama di dinas SDM, kan beliau-beliau juga semua mendukung. Yang penting itu dianggap aman dan nyaman, tidak merusak. Ya, karena memang kita selalu ke lapangan itu, karena juga kalau potensi sumber daya alam itu kita tidak bangun, maka daerah itu tidak akan bisa berkembang. Iya. Kan begitu. Apalagi kita ini kan di Sulawesi Barat adalah sebagai penyangga ibu kota negara. Yang pertama, yang bagaimana pemerintah dan pelaku usaha masyarakat untuk bisa kerjasama, untuk menggali potensi itu, biar daerah kita juga meningkat. Karena kalau potensi kita tidak digali, terus potensi kita tidak digarap dengan baik, maka daerah kita juga itu tidak bisa. Karena kalau potensi daerah itu kita garap dengan baik dan kita mampu, itu adalah salah satu mendorong perekonomian karena meningkatkan pendapatan hasil daerah. Iya. Kan itu yang jadi kita bisa bersetara dengan teman-teman lain. Kan begitu. Dan yakin saya kalau saya sebagai putra daerah, masyarakat di sini insya Allah mereka tetap juga akan siap menerima. Ya. Cuma kadang kita di daerah kita itu kadang kalau pas mereka itu kadang salah paham atau kaget, itu yang terjadi, ya selalu ribut-ribut. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya asosiasi tambang ini, terus saya melihat juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Bupati dan Bupati, dan yakin dan beliau itu adalah selalu mendorong perekonomian dan selalu terbuka. Tetapi ya itu tadi, masuklah, tapi sayangilah daerahmu, sayangilah masyarakatmu, sayangilah alam. Bagaimana caranya itu bisa kerjasama dengan baik? Iya, itu betul. Berarti bukan hanya mengambil sumber daya alam ini, tapi memelihara lingkungan juga, benar. Pak. Karena akan kembali kepada masyarakat juga. Mau itu dampak positif ataupun negatifnya, ya. Jadi selaku pengusaha mungkin ada tips dan triknya nih, bagaimana cara Bapak menjaga kelestarian lingkungan yang di dekat tambang itu. Benar, boleh? Benar ya. Apa aja tuh tipsnya? Tipsnya itu, caranya itu ya kita harus melihat situasinya. Walaupun itu tambang bahwa sudah masuk wilayah kita, tapi kalau kita melihat kita menggarap itu dianggapkan itu berbahaya, tidak boleh digarap. Kalaupun itu sudah digarap, bisa sudah digarap, ya cepat diatasi. Bagaimana cara melakukan penghijauan kembali? Bagaimana melakukan reklamasi kembali? Nah itu tugas-tugasnya sebenarnya, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah itulah makanya itu alam itu adalah mitra kita. Manusia dan alam itu sama kan alam itu kan alam dulu baru manusia. Dia adalah mitranya. Jadi garap dia tapi sayangi dia. Boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai direktur di PT Tambang Batuan Andesit ini? Sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sudah menggarap di sini di Mamuju. Tapi saya belum melakukan potensi untuk penjualannya. Masih, karena kita ini kan masih banyak tantangan yang kita hadapi. Pertama bahwa
pada saat saya masuk di wilayah Kabupaten Mamuju, pada saat itu kita terjadi dampak. Pada saat itu COVID-19. Iya, COVID-19. Masuk lagi ke 2021 ya, kalau tidak salah. Kita jadi terjampi dampak bencana alam. Betul. Sehingga kita itu ragu, bisa atau tidak, bisa atau tidak. Itu yang sebenarnya. Itulah segala investasi agak goyang pada saat itu. Sehingga kita lagi tahun 2002 kita akan coba dan sampai ke 2023 bahwa kita ini kan bukan hanya lokal, tapi di luar lokal juga kita harus layani. Betul. Jadi pada saat kita mau maju keduanya, kita coba mengurus JT atau terminal khusus. Namun kita di situ pada saat itu masuk budidaya tuna tangkap. Iya. Serba salah. Sehingga kami ujian-ujian itu luar biasa. Kita masuk di kampung sendiri. Bahkan saya putus asa terus terang. Tapi keimanan saya, Allah, mungkin ini sudah takdir. Tapi kita jangan putus asa. Tapi kembali lagi ke Kalimantan atau gimana? Ya memang kita selalu bolak-balik. Bolak-balik Kalimantan dan Sulawesi Barat. Tapi Bapak ini bertekad bahwa saya mau mengembangkan sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Saya tidak mau putra daerah di Sulbar ini keluar lagi mencari pekerjaan. Begitu? Begitu, betul. Salah seperti itu. Tapi dengan 5 tahun yang 5 tahun silam yang lalu itu, Bapak sudah merasa banyak sekali tantangan, sudah COVID, gempa ataupun zona tangkap waktu itu. Betul, jadi luar biasa tantangannya Pak ya. Tapi Bapak juga luar biasa juga nggak putus semangat buat. Iya. Kita sebagai orang beragama jangan putus asa. Iya betul. Selalu Allah dan kita yang penting selalu tetap banyak bersyukur. Optimis. Bahwa itu pasti kita. Sepanjang kita mau berjuang, yakin dan percaya dan disertai dengan niat dan doa yang baik, ikhtiar. Insya Allah selalu memberikan kita. Jadi Bapak ada di posisi ini banyak sekali tantangan di bawahnya Pak ya, sebelum itu banyak tantangan yang Bapak hadapi sebagai direktur gitu. Ya luar biasa. Itu masyarakat maupun bencana alam ataupun pemerintah mungkin ya. Iya seperti itu sebenarnya. Tapi semua baik-baik aja lah. Memang begitulah manusia. Bapak percayakan saja kepada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Karena teman-teman pun baik dari pemerintah, masyarakat lain dan manusiawi. Tapi bagaimana Bapak menjalin kerjasama yang baik kepada masyarakat dan pemerintah? Ya kita harus menyampaikan visi misi kita, tujuan kita. Dan itu tidak mudah pasti. Tidak, iya. Ada triknya? Pasti. Tapi tujuannya adalah baik. Tapi tidak ada merugikan salah satu pihak. Tidak merugikan satu sama lain. Ya. Itu. Jadi masyarakat kita sampaikan seperti ini, ya. Terus pemerintah kita sampaikan seperti ini, bahwa pengusaha juga seperti ini. Jadi keduanya tidak ada yang dirugikan antara satu pihak. Itu yang sebenarnya. Yang penting semua jalan, apalagi kita sebagai putra daerah, ya harus berjuang untuk daerah kita sendiri. Bagaimana daerah kita bisa maju, karena kita sudah berusaha dulu di daerah-daerah lain, banyak belajar di luar, dan bagaimana pelajaran kita bisa kembangkan ke daerah. Karena itu juga kita sampaikan dengan keluarga kita di sini, Sulawesi, khususnya di Sulawesi Barat, bersama pemerintah biar kita jalan sama-sama, insya Allah. Itulah yang tujuan-tujuan, itulah juga kita sampaikan kemarin, apalagi juga selalu juga menyampaikan dengan ketua asosiasi Pak Saprudin Sam, begitu tujuan kita dengan teman-teman kurang lebih 142, kita selalu kompak bagaimana bisa kita kerjasama dengan baik. Betul. Biar ini jalan. Visi-visi kita harus jelas. Betul. Ya itulah tujuan kita. Kita jangan jika itu ada salah satu pihak pelaku usaha yang bermasalah, jangan dibiarkan. Apa masalahmu? Kalau memang tidak bisa kita bantu. Kalau ada yang kira-kira saudara-saudara kita di situ, masyarakatnya dilempar di situ kurang paham, ayo kita rame-rame, kita duduk bersama untuk membahas ini, untuk mencari jalan agar semua bisa jalan dan tidak ada perbedaan. Tapi seperti itu di lapangan? Insya Allah kita akan laksanakan itu. Iya. Tapi kan ada yang sudah disanakan, ada yang belum. Tapi yang insya Allah kan itulah tujuannya, visi misi kita adalah susahnya untuk seperti itu. Itulah kenapa asosiasi ini terbentuk ya, atas dorongan dari Bapak Gubernur juga. Sulawesi Barat bersama Dinas SDM. Dinas SDM juga. Bapak, bagaimana Bapak melihat sebagai pengusaha ya, Bapak melihat potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat ini? Boleh dong sebutin
tiga aja nih, apa aja potensi terbesar SDA yang ada di Sulbar? Yang potensi yang Apa yang paling terbesar dari sumber daya alam yang harus kita kembangkan gitu? kan ada dua. Apa? Yang pertama adalah pertambangan, kedua adalah pertanian. Iya. Pertambangan itu apa yang harus kita garap yang mungkin sampai saat ini warga Sulbar itu belum tahu kalau di daerah kita ternyata ada ini gitu. Kan begini, tambang itu semua yang kita pakai ini kan semua dari tambang. Iya. Ya. Contoh, saya mohon maaf sedikit ya, bangun rumah tambang, pasir, batu, semen, besi, kaca, atap, semua sumber dari tambang. Iya. Nah, terus membangun infrastruktur, Iya. jalan, jembatan, semua dari tambang. Ya kan? Contoh, pasir, batu, besi, semen, semua dari alat, semua dari tambang. Iya. Toh, mau terus motor, mau cangkul, mau apa, semua dari tambang. Iya. Tapi bagaimana caranya itu bisa kita memberikan terhadap masyarakat, dia biasa paham bahwa supaya saya menolak tambang, ya tambang apa dulu yang harus ditolak. Iya. Kan begitu ya. Iya, iya. Nah itu juga harus gitu, karena semua kita ini adalah yang kita pakai saat ini adalah hasil tambang, sumber dari tambang. Karena tanpa ada tambang tidak akan bisa bergerak. Kan begitu. Jadi potensi ada di Sulawesi Barat ini kan ada. Yang pertama adalah itu tadi kan pertambangan di sini lumayan banyak, terutama dari batuan. Batuan ya, pasir dan batu. Iya. Itu yang paling bagus. Yang kedua saya lihat di sini yang harus kita adalah seperti kayak di Bonehao, yang seperti yang digarap teman-teman yang ada di Kalumpang, kan di sana ada emas, ada batu bara. Betul. Nah itu yang luar biasa kalau itu potensinya digarap. Jadi yang ketiga tadi itu yang harus kita pertanian. Iya, pertanian. Karena kan walaupun kita buka tambang, tanpa dorongan ketahanan pangan kita tidak mungkin bisa hidup. Iya. Jadi mau makan apa kita ya? Makan apa? Iya. Itu jadi dua-dua itu. Kalau lainnya itu hanya pendukung. Nah, bukan tidak bisa, hanya pendukung. Artinya kan ada dua itu yang paling di dunia ini, hanya betul-betul hanya dua, pertambangan dan pertanian. Dua. Kalau dikatakan perikanan betul, tapi adalah nomor satu dua ini. Bukan tidak ada, justru juga besar. Karena juga kalau dua-duanya tidak digarap ini, juga laut kita tidak akan jalan. Iya. Contoh, tentu kan pakai BBM, tentu kan pakai perahu, tentu kan kita butuh ekonomi berkaitan dengan kita kan mau makan, tapi itu dulu digarap baru kita ke bawah. Benar. Jadi Bapak melihat bahwa di Sulawesi Barat itu sudah paket lengkap. Laut ada. Ya. Apalagi tuh? Lautnya ada. Daratnya ada, gunungnya juga apalagi ya kan? Ya, semua bisa digarap. Intinya bahwa Sulawesi Barat itu adalah terkaya sumber daya alamnya, manakala bisa digarap dengan baik. Antara bahwa pelaku usaha dan pemerintah, masyarakat, semua bisa kerjasama, insya Allah Sulbar akan jaya dengan bisa di atas daripada daerah lain. Iya. Karena di sini sudah ada semua. Ada semua. Tinggal bagaimana masyarakat bisa menerima investor dari luar untuk menggarap sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Betul, ya. Dengan cara mungkin Bapak mengadakan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Ya, betul, ya. Dengan cara ini juga Pak, Bapak bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat bahwa kita ini datang buat kalian juga. Iya kan? Sapa-sapa dulu warga Sulawesi Barat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dong bahwa saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Barat, orang tua saya, adik saya, bahwa kita di Sulawesi Barat kita kembali ke kampung bersama teman-teman membuka investasi di daerah demi kita semua agar daerah kita juga bisa meningkat, bisa maju, menggali potensi yang ada, membuka lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian kita agar kita tidak selalu keluar daerah meninggalkan anak istri kita. Dan saya mohon, jika ada permasalahan yang harus kita hadapi antara investasi dan masyarakat, saya sebagai putra daerah dan saudara bapak-bapak semua siap untuk duduk bersama mencari solusi demi kebaikan bersama. Itu yang paling penting. Insya Allah kalau itu kita lalui, yakin dan percaya bahwa daerah kita akan juga maju. Karena kita
masyarakat dan pengusaha dan pemerintah harus selalu berkolaborasi untuk kerjasama dengan baik. Itu yang tujuan kita. Kolaborasi untuk masyarakat. Iya. Insya Allah. Bapak harus optimis ya. Bapak harus tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ini. Bukan Bapak merasa bahwa saya seorang investor. Jadi tidak. Ya. Bapak harus merasa bahwa kita sama-sama nih masyarakat buat Sulawesi Barat lebih maju dan sejahtera seperti visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Betul. Iya. Visi misi beliau luar biasa. Iya dong, Pak. Jadi kita harus selalu itu. Betul. Jadi kira-kira Pak, kedepannya ini mau menggarap apa lagi? Kita yang garap yang ada dulu. Iya, yang ada dulu. Setelah kelar itu baru kita melangkah. Iya, melihat potensi yang banyak sekali di luar sana, Bapak mungkin step by step, Pak ya. Iya. Step by step Bapak melalui uji apa aja yang layak untuk menjadi sumber daya alam yang bisa kami kelola, seperti itu. Ya itu tadi sudah sampaikan. Yang harus kita kelola adalah dari galian C ya. Mungkin sudah kita pahami itu seperti pasir, batu, kemudian batu bara, ya. Terus di sini juga apa itu? Ada tanah jarang, itu juga harus dikelola supaya juga itu. Kemudian ada juga di sini saya lihat ada tambang emas, kalau tidak salah ada di daerah-daerah dan lain, itu juga harus kita kelola biar investasi bisa masuk supaya daerah kita juga bisa menambah PAD. Iya betul. Nah, kalau tanpa ada PAD juga daerah kita juga tidak akan kita bisa maju. Karena kalau itu terus anggaran APBN, APBD yang kita harap tanpa ada dorongan, tanpa ada tunjangan dari PAD yang sumber daya alam digarap oleh pengusaha, tidak berat sekali. Karena banyak hal yang kalau kita kelola kan, contoh kalau saya kasih, kalau umpamanya batu itu ada per kubiknya berapa ke daerah, belum lagi pajak. Itu kan jadi biar mereka itu sama-sama jalan, baik kontribusinya berapa, terus kemudian pajaknya berjalan, kemudian tenaga kerjanya juga berjalan. Kalau itu dirumuskan dua-duanya, yakin dan percaya itu adalah menambah pendapatan daerah untuk mendorong perekonomian. Nah itulah kesejahteraan. Insya Allah kalau itu berjalan. Yang kedua, betul-betul pertanian harus difungsikan, apalagi situasi dan kondisi saat ini. Nah karena tanpa juga kalau itu juga kita tidak garap tidak bisa jalan. Betul. Jadi harus dua-dua jalan, industri harus jalan. Jadi, tapi kalau saya melihat pertanian di sini kan lumayan, tapi di sawit ya, daerah Pasangkayu, Mateng. Tapi itu adalah sumber daya alam yang besar juga, Pak. Karena bukan hanya dikirim di Indonesia, tapi diekspor juga ke luar negeri. Ya luar biasa. Kita harus bangga bahwa sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat itu benar-benar kaya sekali, Pak. Kaya sekali, luar biasa. Bapak boleh sampaikan kesan dan pesannya buat para pengusaha di luar sana. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengusaha di luar Sulawesi Barat. Marilah kita bersama-sama untuk berkunjung ke daerah Sulawesi Barat, melihat potensi-potensi yang ada, karena potensi kami juga alhamdulillah dengan cara yang penting kita tidak melanggar sesuai aturan yang ada. Ya, kita bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah yang ada di sini, tentu kami terima, insya Allah. Karena potensi-potensi dari industri itu akan bisa untuk berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Arman. Kita masih mau ngobrol banyak soal tambang yang ada di Sulawesi Barat, tapi waktu kita sudah cukup. Saya rasa Bapak beredukasinya kepada masyarakat lagi dan membangun mitra yang baik kepada pemerintah yang ada di Sulawesi Barat. Tantangan Bapak itu luar biasa. Dari COVID, gempa ya kan, zona tangkap itu wah. Belum di demo. Tapi ya belum lagi di demo. Tapi benar-benar Bapak itu optimis sekali untuk kembali mengembangkan ekonomi daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Itulah tujuan kita. Iya, dengan Bapak mencari ilmu di luar dan kembali ke Sulawesi Barat untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Iya, itu luar biasa. Nah, pemirsa, orang Sulbar bicara, ada pepatah yang mengatakan kesuksesan tidak datang kepada kita yang harus mengejarnya dengan kerja keras dan ketekunan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Arman tadi. Luar biasa.
sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat ini. Saya kagum sekali, saya cinta sekali dengan Sulawesi Barat, apalagi pemirsa yang ada di rumah di luar sana. Baik, kalau begitu saya Aira Agatha selaku host Orang Sul Berbicara mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton setia Orang Sul Berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.